Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di Kisah Hikmah Channel, menebar kisah penuh hikmah. Apa kabar teman-teman? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan ketaatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan mengkisahkan bagaimana kisah seorang raja dan seorang petani tua. Pemimpin memang harus sering turun ke bawah. Rakyat ketika melihat rajanya di hadapan mereka sudah terobati kesusahannya. Kisah raja dan kakek tua berikut ini merupakan gambaran tentang perhatian seorang pemimpin dan kedewasaan rakyatnya. Bagaimana kisahnya? Tapi sebelumnya, untuk mendukung channel ini dan agar tidak ketinggalan video-video kisah lainnya, silahkan subscribe dulu, like dan komen positif, dan jangan lupa di-share. Terima kasih. Baiklah, kita mulai. Diceritakan pada suatu masa ada seorang raja melintas di sebuah desa. Di tempat itu ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang menanam pohon zaitun. Raja itu berhenti sejenak untuk berbincang dengan kakek tua yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Raja berpikir, ada sesuatu yang unik dari kakek tua ini. Dalam pikiran raja muncul pertanyaan, bagaimana bisa seorang kakek tua menanam pohon zaitun? Secara logika, mustahil kakek itu bisa menikmati hasil dari pohon zaitun yang ia tanam, karena jenis pohon yang satu ini sangat lambat pertumbuhannya. Raja kemudian berkata, "Wahai kakek, ini bukan waktu yang tepat bagimu untuk menanam pohon zaitun, karena pohon ini lambat tumbuhnya, sedangkan engkau sudah tua." Kakek itu menjawab, "Wahai Tuan Raja, orang tua kita dahulu telah menanam dan kita yang makan buahnya. Dan sekarang kita menanam agar anak cucu kita yang menikmati hasilnya." Mendengar jawaban petani tua tadi, sang raja sangat gembira dan berkata, "Zih!" Para pengawal yang ada di sekitarnya memahami sang raja. Mengeluarkan kalimat zih itu artinya ungkapan untuk memberikan hadiah kepada orang yang dimaksud oleh seorang raja. Kakek itu pun seketika mendapat hadiah dari sang raja. Ia menerimanya dengan senang hati lalu berkata, "Tuan Raja, Anda sekarang bisa melihat begitu cepatnya pohon yang saya tanam ini berubah." Mendengar kalimat itu, sang raja kembali tersenyum dan berkata lagi, "Zih." Kakek tua kembali menerima hadiah dari sang raja. Kemudian kakek itu berkata lagi, "Wahai tuanku, biasanya pohon berbuah dalam setahun hanya sekali, sedangkan pohon saya berbuah 2 kali dalam sekejap." Sang raja kembali berkata kepada pengawalnya, "Zih." Kakek tua itu kembali mendapatkan hadiah untuk ketiga kalinya. Sang raja kemudian bergegas pergi dari hadapan kakek tua itu dan berkata kepada para pengawalnya, "Wahai pengawalku, cepat kita pergi dari sini. Kalau berlama-lama di sini, harta kita tidak akan cukup untuk diberikan kepada petani tua ini." Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, calon-calon penghuni surga Allah, apa hikmah kisah tadi? Yang pertama,
dalam sebuah perkataan bahwa jika ada sebutir biji di tanganmu dan besok akan terjadi kiamat, maka tanamlah biji itu. Artinya, dalam berbuat kebaikan tidak usah berpikir kapan hasil bisa didapat atau merasa sia-sia karena esok dunia akan kiamat. Lakukanlah kebaikan segera mungkin, jangan ditunda-tunda, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menilai kerja seseorang, bukan hasil yang ia dapatkan dari pekerjaan yang dia lakukan. Kedua, kita harus menyadari bahwa yang sekarang kita nikmati adalah berkat jerih payah dan usaha yang dilakukan orang terdahulu. Maka kita hendaknya mewariskan kebaikan kepada generasi sesudahnya, sebagaimana generasi dahulu mewariskan kebaikan kepada kita semua. Dan hikmah yang ketiga adalah seorang pemimpin harus sering turun melihat kondisi rakyatnya dan menyiapkan hadiah untuk mereka. Hadiah yang diberikan oleh orang yang istimewa akan melekat kuat dalam ingatan dan tidak mudah terlupakan. Di samping itu, hadiah dapat merekatkan hubungan kekeluargaan dan kasih sayang antar sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saling berbagi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah, semoga bermanfaat. Kita tutup agar berkah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.